Saya mau tanya, istri dari Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo ada yang kenal? Ada yang tahu? Siapa DP nama angkat tangan? Coba. Siapa DP nama? DP nama angkat tangan Dora Sigar. Orang mana? Minahasa. Ya. Jadi ini Bapak Hasim orang Tole asli Bolang Mulus, Sulawesi Utara. Panggilan kalau di Jakarta panggil Mas, di sini panggil Tole. Tole. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya adalah Tole asli Sulawesi Utara. Lebih ke belakang lagi, siapa Pak Sumitro Joyo Hadikusumo? Bab itu anak daripada Margono Joyo Hadikusumo. Ada yang kenal Pak Margono? Ada yang kenal enggak? Beliau adalah salah satu pemikir yang melahirkan Bank Negara Indonesia, dan beliau adalah direktur utama yang pertama menjadi direktur utama Bank Negara Indonesia. Betul Pak? Itulah Pak Margono. Ada yang kenal istri dari Pak Margono? Ada enggak? Jadi jelas Pak Hasim Pak Prabowo adalah Tole asli Minahasa, Sulawesi Utara. Iya, maaf, Bu Koni mungkin ada yang kurang tahu, jadi saya sampaikan ini biar semua tahu. Dan kalau besok Pulau Momondora yang menang Prabowo kemudian Minahasa tidak, perlu dipertanyakan saudara-saudara saya dari Minahasa. Masa di Momondo Prabowo menang kalau di Minahasa kalah, padahal dia itu adalah putra Minahasa. Paham? Baik, saya tidak berpanjang lebar. Di Islam Pak, menjadi pemimpin itu ada 4 syarat. Pertama, sidik, jujur. Siapa yang tidak kenal kejujuran dari Pak Prabowo dan Pak Gibran? Kedua, ya, sidik, amanah, bisa dipercaya. Kemudian ketiga, itu tablik, orang yang senantiasa mengajarkan dan menyampaikan keberanian. Siapa yang tidak tahu sama keberanian Pak Prabowo, juga nyali dari Pak Gibran. Kemudian yang keempat, fatona, kecerdasan. Jadi sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya. Tablik, berani menyampaikan kebenaran, berani mengatakan yang benar adalah benar, dan berani mempertaruhkan nyawa demi untuk mempertahankan kebenaran. Itu tablik. Dan yang keempat adalah fatona, berilmu. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Prabowo, dengan Pak Hasim, dengan ayah ibunya, dan dengan kakek neneknya yang sudah jelas saya sudah ungkap di sini bahwa orang tuanya, bapaknya, kakeknya adalah pejuang Republik Indonesia. Kalau sudah begitu, apalagi yang diragukan sama Pak Prabowo dan Pak Gibran yang saat ini adiknya Pak Hasim sudah memaparkan tentang bagaimana prospek ekonomi Indonesia ke depan. Insya Allah di tangan Prabowo dan Gibran, Indonesia akan mencapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tadi kita langsung dengar paparan. Sekarang buka giliran. Ada yang mau bertanya? Coba katakan. Sebutkan nama dan alamat. Tolong bantu. Ada yang? Baik, cepat. Sebutkan nama dan dari DPC. Untuk warga ini banyak. Nanti perempuan juga harus ada yang siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasim Mamontok, sarjana ekonomi, calon legislatif dari Partai Gerindra nomor 2 Kota Mobagu Timur, Kota Mobagu. Yang saya usulkan Pak, seperti sudah dipaparkan tadi, mengenai kenaikan gaji guru. Yang saya mohon agar diperhatikan guru TK Pak. Saya kepala sekolah TK. Saya sudah mendirikan TK dari tahun 2008. Gaji yang diterima oleh tutor saya itu hanya Rp500.000 per bulan. Sementara TK itu adalah pembentukan karakter, penanaman sikap dasar kepada anak-anak, dan SD sampai SMP sampai perguruan tinggi tinggal melanjutkan apa yang dibentuk oleh guru-guru yang ada di TK. Jadi mohon supaya diperhatikan Pak, dimasukkan di dalam program Prabowo bahwa guru TK itu ada yang
Baik. Ibu yang saya hormati, caleg dari Kota Bobagu. Itu sangat betul, Saya tahu itu karena istri saya, kami ada suatu yayasan yang sudah 15 tahun, hampir 20 tahun kita jalankan program untuk PAUD, untuk pendidikan anak usia dini di 73 komunitas, Pak Bu. Ya banyak di Maluku, di NTB, di NTT, di Papua, di Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan itu sangat betul. Justru yang kita juga mau bantu guru TK, tapi juga guru PAUD. Guru PAUD itu ya pendidikan anak usia dini sebelum TK. Itu juga membentuk karakter anak-anak. Dan itu sudah termasuk program kita, ya. Dan kita di situ kita juga guru-guru pesantren juga kita sudah hitung-hitung, guru pesantren juga kita akan berikan, ya, tunjangan-tunjangan. So ini sudah dirancang masa-masa, kita akan siapkan dan itu betul. Guru PAUD, guru TK, guru pesantren, ya, ini termasuk yang harus kita berikan tunjangan-tunjangan gaji tambah. Saya kira demikian. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang diwakili Bola Mongondo Raya, karena saya Bola Mongondo Raya ada yang satu visi, satu tujuan, insya Allah diwakili oleh Bapak Jainuddin Nabopoli. Dipersilakan Pak. Pemekaran Bola Mongondo Raya. BMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Hasim. Alhamdulillah bisa sampai di Bola Mongondo yang sudah lama kami rindukan. Lewat Muponi juga saya pernah minta Muponi kalau boleh Pak Prabowo datang. Nah, karena 2 kali pilpres di Bola Mongondo Raya menang terus. Satu harapan yang barangkali kami berusaha memenangkan Pak Prabowo ketika itu adalah dengan deadlocknya sidang paripurna DPR RI pada tahun 2013-14 menjelang SBY berakhir pada tanggal 30 September 2014 itu deadlock sidang DPR RI dalam rangka menetapkan Provinsi Bola Mongondo Raya menjadi provinsi. Olehnya dengan kehadiran Pak Prabowo sebagai calon presiden, dalam hal ini adalah putra Sulawesi Utara, ya, kami berkeyakinan kalau Pak Prabowo jadi, PBMR itu pasti jadi. Olehnya saat itu 2014-2019 ya, kami tetap berusaha dengan tokoh-tokoh yang ada ini, ya, bergandengan tangan bagaimana Pak Prabowo harus menang demi PBMR. Hari ini yang dinanti ternyata ada di depan mata kami, yaitu Pak Hasim, ya, sebagai tentu wakil ketua Dewan Pembina yang setiap hari memberi masukan kepada Pak Presiden kita nanti, ya. Tentu kami menitipkan harapan, ya, bahwa Bola Mongondo ini adalah bekas kerajaan, Pak. Ini ada 4 swaperaja yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia menjadi daerah otonom, ya, yaitu pada tahun 54 menjadi Kabupaten Bola Mongondo, ya. Kemudian berjalan waktu maka dimekarkanlah Bola Mongondo ini menjadi 4 kabupaten 1 kota. Dan saya sebagai orang yang ditugasi oleh tokoh-tokoh ini untuk mengurus itu. Alhamdulillah hari ini dari 1 kabupaten itu menjadi 5 kabupaten kota, dan besar harapan sehingga yang mekar ini menjadi 1 lagi, yaitu 1 provinsi. Ada barangkali hal-hal yang mengkhawatirkan pemerintah, yang sering didengungkan oleh oknum-oknum yang tidak inginkan pemekaran ini, bahwa 75% pemekaran ini gagal katanya. Tetapi itu tidak benar, Pak. Ya. Ini di Bola Mongondo 4 kabupaten baru yang mekar hari ini berpacu, ya, membangun daerahnya masing-masing dan menggali sumber-sumber pendapatannya, sehingga tadinya Bola Mongondo hanya 15 miliar PAD kita,
hari ini sudah mencapai hampir 200 miliar. Itu dari sumber-sumber pendapatan yang digali oleh daerah masing-masing. Jadi tidak benar kalau pemekaran itu membebani. Olehnya kami melihat di catatan atau di visi misi yang ada, yang mungkin sudah beredar, kami melihat di program kerja Pak Prabowo, kami belum membaca terkait dengan pembentukan kota-kota baru untuk memacu pertumbuhan pembangunan dan ekonomi. Olehnya, lewat kesempatan ini kami menitipkan kepada Pak Hashim. Kemarin tanggal 1 November di Jakarta kami berkumpul 100 calon DPOD seluruh Indonesia, calon daerah baru. Ya. Kemudian telah menghubungi, kebetulan saya dan Pak Denny ini masuk di pengurus forum koordinasi percepatan pembentukan daerah otonom baru seluruh Indonesia. Telah menyurati ke tim Pak Prabowo untuk barangkali audiensi, untuk mengusulkan supaya pembentukan daerah baru ini bisa masuk dalam tentu program kerja Pak Prabowo. Jadi barangkali ini yang dapat kami sampaikan, saran yang mudah-mudahan berkenan. Kemudian terkait tadi dengan guru Pak, saya punya sekolah, saya punya perguruan tinggi, dan di sana benar lewat dana BOS itu guru honor itu hanya 800.000 per bulan. Itu yang bisa diberikan. Itu lewat dana BOS dari pemerintah. Olehnya dengan tadi upaya peningkatan gaji guru honor, tentu ini juga insya Allah menjadi kenyataan. Kami yakin insya Allah kalau Pak Prabowo insya Allah berhasil jadi presiden, ya ini mungkin ketiga kali ini beliau menang di bawah Mondo, ya, sehingga kami berharap provinsi juga bisa Pak. Kenapa Papua bisa ditetapkan? Ya. Saya berharap kemarin bicara dengan caleg DPR RI Pak Samsur Rizal, kalau boleh Pak titipkan Bapak Prabowo sebagai Menhankam. Kalau boleh minta ke Pak Jokowi ambil barang 3 daerah perbatasan sebagai strategi nasional. Ya, salah satunya adalah Provinsi Bola Monroya adalah provinsi perbatasan. Yang kedua Provinsi Nias adalah provinsi perbatasan. Ya. Provinsi Sumbawa provinsi perbatasan. Sehingga ini tidak ada kecemburuan dari yang lain, seperti lahirnya Papua itu Pak, pertimbangan stabilitas nasional. Jadi mudah-mudahan kalau ini bisa menjadi pertimbangan, satu gebrakan daripada Prabowo Gibran melalui Pak Jokowi. Kalau sebelum Pilpres diketuk itu dia, ya, saya kira lebih daripada yang diharapkan. Satu putaran Pak kira-kira itu. Kalau dari ini dapat disetujui, saya kira ini yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, diinformasikan bagi tamu undangan yang ada di tempat ini, minta maaf kalau masih berada di ruang ini, jangan dulu merokok ya, karena Bapak Hashim tidak bisa mencium asap rokok. Ya, mungkin sekian dan dilanjutkan kembali. Baik Pak, nanti langsung ditanggapi oleh Pak Hashim, dipersilakan dengan hormat. Saya nggak bisa bohong ya, saya suka cerutu. Tapi udahlah, kalau ada larangannya rokok ya udahlah, apa-apa. Saya patuhi. Tapi saya suka cerutu, saya biasa cerutu ya. Saya nggak bisa bohong. Baik Pak, saya kira kan itu masukan Pak ya, itu aspirasi dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Saya catat, saya akan sampaikan dan saya akan teruskan ke Pak Prabowo dan Pak Gibran. Baik, terima kasih karena itu merupakan aspirasi. Insya Allah nanti akan langsung disampaikan sama Pak Prabowo dan Pak Gibran. Selanjutnya diminta kepada teman-teman, karena kita mengingat waktu, supaya kita to the point dalam menyampaikan pertanyaan, ya. Tidak lagi melakukan diplomasi dan lain-lain. Ya, prolognya sekedar saja dan langsung. Melalui Ibu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaftah Sekewan, sarjana ekonomi. Saya dari Bolamondo Timur, caleg dapil 3. Bolamondo Timur terkenal dengan kekayaan alam, hortikultura dan tambang emas, Pak. Tapi saya hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak hari ini, karena kebetulan kami tinggal di daerah pegunungan. Saya orang Bungkure Baru, Kecamatan Moat, itu penghasil hortikultura untuk Indonesia Timur, Pak, sampai ke Wedah, Morowali sana. Tapi yang jadi kendala kami, Pak, adalah pupuk dan air ketika musim kemarau, Pak. Jadi mungkin ketika nanti Pak Prabowo jadi presiden, saya meminta kepada Pak Hasim yang hadir hari ini untuk memperjuangkan kami yang ada di daerah hortikultura sana, supaya kami masih bisa menanam, Pak. Karena akan ada kesenjangan antara yang punya air dengan yang tidak ketika terjadi musim kemarau. Mereka bisa panen, sementara orang yang tidak punya air tidak bisa panen. Padahal sebenarnya saya melihat anggaran Kementerian Pertanian sangat besar, kemudian dikorupsi saja oleh mereka. Jadi daripada dorong korupsi, lebih baik torong backing sumur bor di atas, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Biar langsung dijawab oleh Bapak. Baik, saya kira masalah air bersih Pak Prabowo sangat-sangat mendalami dan dia sudah tahu masalah ini, Pak. Maka dia sebagai Menteri Pertahanan, dia di bawah dia ada suatu lembaga namanya Universitas Pertahanan. Universitas Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan. Dan ternyata di Dinas Pertahanan ada banyak orang-orang pintar, profesor-profesor, insinyur, itu di Fakultas Teknik. Dan Pak Prabowo waktu itu menanggapi apa seperti Bapak katakan, itu betul. Masalah yang Prabowo dari dulu sudah memperjuangkan dan dia fokus adalah masalah air bersih. Air bersih untuk pertanian tentu, tapi juga air bersih untuk manusia. Ya, kita bisa hidup tanpa minyak. Kita bisa hidup tanpa Petrolite atau Pertamax. Kita bisa hidup tanpa itu. Kita bisa hidup tanpa LPG. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa air. Itu hukum alam, ya. Kita sudah ditakdirkan dengan itu, ya. Maka Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan dalam 2 tahun terakhir, dia sudah meluncurkan suatu program pencarian air. Mungkin Bapak sudah baca, ya. Dan sudah berhasil 74 sumur air. 74 sumur air sudah dilaksanakan di Pulau Moa, di Maluku, di Sumbawa, di Lombok, di NTB, di Gunung Kidul, di Banyumas, di beberapa 74 titik. Sudah dan berhasil. Dan sukses rate-nya itu hampir 100%, Pak. Ngubuk, ada bor sumur air dapat, gemor sumur air dapat. Ini orang-orang di Universitas Pertahanan luar biasa, Pak Mamai. Mungkin kawan-kawan Bapak itu yang ini insinyur teknik angkatan darat luar biasa. Dan itu saya tahu itu menjadi satu program pokok dari Prabowo, air bersih. Nanti Bapak ajukan aja lewat Pemda atau mana, nanti kita rancangkan, nanti pasti, saya jamin pasti ada air bersih nanti di tempat Bapak. Saya yakin itu, karena begini, satu sumur air bersih itu perlu anggaran 700 juta rupiah. 700 juta rupiah. Berarti apa?